Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Daya Regina, saya dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ketimpangan sosial. Sebelumnya, udah pada tahu belum apa itu ketimpangan sosial? Ketimpangan sosial yaitu ketidakseimbangan yang terlihat jelas dengan adanya jarak di antara golongan masyarakat. Begitupun, ketimpangan sosial dibagi menjadi beberapa bentuk. Di antaranya, yang pertama, ketimpangan antara golongan kaya dan miskin. Yang kedua, ketimpangan pemilik modal dan buruh. Yang ketiga, ketimpangan pembangunan. Dan yang keempat, ketimpangan kesempatan. Yang pertama, ketimpangan antara golongan kaya dan miskin. Timbulnya ketimpangan sosial dari golongan kaya dan miskin disebabkan oleh faktor pertumbuhan masyarakat yang memengaruhi masyarakat menengah ke atas yang menanjak naik. Contohnya, seperti gambar di bawah, terdapat golongan kaya yang sedang menghambur-hamburkan uang, sedangkan golongan miskin harus berusaha atau kerja keras terlebih dahulu untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Yang kedua, ketimpangan pemilik modal dan buruh. Berkaitan dengan jaminan upah yang diterima buruh, cara ketimpangan sosial semakin melebar ketika pemilik modal tidak memberi upah yang sesuai standar yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Yang ketiga, ketimpangan pembangunan. Terdapat bentuk ketimpangan pembangunan antara desa dan kota seperti gambar tersebut. Pembangunan di kota lebih masif dan cepat dibandingkan di desa. Yang keempat, ketimpangan kesempatan. Dalam gambar tersebut terdapat perbedaan antara pendidikan di desa dan di kota. Pendidikan di desa masih sangat sederhana fasilitasnya, sedangkan di kota sudah sangat maju. Selanjutnya, dampak ketimpangan dalam masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, diskriminasi sosial. Yang kedua, kecemburuan sosial. Yang ketiga, monopoli kekuasaan. Dan yang keempat, konflik sosial. Diskriminasi sosial. Yang pertama, suatu perbedaan antar kelompok. Yang kedua, pengecualian atau pembatasan kesempatan. Yang ketiga, pengutamaan atau kecenderungan terhadap pihak tertentu. Yang kedua, kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial merupakan kondisi munculnya perasaan tidak suka dari salah satu kelompok atau kelas karena adanya perbedaan-perbedaan dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, monopoli kekuasaan. Masyarakat yang mengalami ketimpangan sosial sering terjadi objek penguasaan kelompok lain. Contohnya, penguasaan pemilik modal terhadap kelompok buruh. Selanjutnya yang keempat, konflik sosial. Terdapat dua pihak atau lebih yang terlibat konflik. Yang kedua, adanya tujuan tertentu. Yang ketiga, terdapat perbedaan pikiran. Dan yang keempat, terdapat situasi dukung konflik. Dan yang terakhir, sikap kritis dalam menghadapi ketimpangan sosial. Yang pertama, menjaga komunikasi. Yang kedua, toleransi dan menghargai perbedaan. Yang ketiga, sikap empati sosial. Dan yang keempat, sikap filantropi sosial. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.